Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azza Nabila dengan NIM 23051666041. Kali ini saya akan mereview bab 1 tentang geografi dan ilmu sejarah. Jadi yang pertama, definisi geografi. Materi geografi sejarah atau geohistory merupakan kajian yang menggabungkan aspek geografi dan sejarah. Meski kadang aspek geografis lebih dominan, keseimbangan antara kedua disiplin ilmu ini dianggap penting. Geografi sejarah adalah subcabang dari geografi manusia yang berfokus pada interaksi antara lokasi geografis atau peristiwa sejarah. Studi geografi sejarah mulai berkembang pada abad ke-19 dan mencapai kematangan pada 1960-an dengan kajian yang tidak hanya merekonstruksi keadaan geografis masa lalu, tetapi juga perubahan geografis sepanjang waktu. Definisi geografi bervariasi, namun umumnya diartikan sebagai ilmu yang menggambarkan bumi, termasuk studinya tentang permukaan bumi, fenomena alam, dan hubungan dengan manusia dan lingkungannya. Tokoh-tokoh seperti Eratosthenes, Alexander von Humboldt, dan Karl Ritter memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ilmu geografi. Berbagai definisi geografi juga muncul dari para ahli, menggambarkan geografi sebagai ilmu yang mempelajari distribusi fenomena di permukaan bumi serta interaksi manusia dengan lingkungannya. Konsep seperti Lebensraum dari Razel dan posibilisme dari Fidel de la Blache menggambarkan bagaimana geografi mempengaruhi kehidupan manusia dan perkembangan peradaban. Secara keseluruhan, geografi adalah ilmu yang mempelajari fenomena permukaan bumi dan interaksinya dengan manusia, dengan berbagai pendekatan dan konsep yang berkembang dari waktu ke waktu. Lalu yang kedua adalah sejarah perkembangan geografi dan objek studinya. Nah, perkembangan ilmu geografi dimulai oleh bangsa Yunani dengan kontribusi tokoh-tokoh seperti Thales, Anaximandros, Herodotus, dan Eratosthenes. Mereka memperkenalkan konsep-konsep dasar seperti bentuk bumi, pembuatan peta, dan pengaruh lingkungan terhadap masyarakat. Dan yang kedua ada geografi manusia. Sebagai salah satu kajian sistematik geografi cabang geografi, manusia mempelajari tentang aspek sosial, ekonomi, dan budaya penduduk. Berikut merupakan pencabangan geografi manusia. Geografi manusia itu meliputi yang pertama geografi ekonomi, demografi, yang ketiga geografi politik, lalu yang keempat etnografi, yang kelima geografi sosial, yang keenam geografi industri, yang ketujuh geografi pariwisata, lalu yang kedelapan ada geografi sejarah, yang kesembilan geografi pertanian, yang kesepuluh geografi transportasi. Lalu ada geografi regional. Nah, geografi regional itu studi tentang variasi persebaran gejala dalam ruang pada waktu tertentu, baik lokal, nasional, maupun kontinental. Geografi regional terbagi atas. Yang pertama, geografi regional berdasarkan zonasi. Yang kedua, geografi regional berdasarkan kultur. Lalu ada geografi teknik. Studi terbaru dalam ilmu geografi mengintegrasikan teknologi untuk memvisualisasikan dan menganalisis data geografis melalui peta, diagram, foto udara, dan citra penginderaan jauh. Cabang-cabang geografi teknik itu yang pertama ada kartografi, ilmu membuat peta yang berasal dari kata Yunani karto atau permukaan dan grafi itu gambar. Kartografi mempelajari representasi permukaan bumi dengan simbol abstrak. Yang kedua ada penginderaan jauh, ilmu yang mempelajari fenomena geografi menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek yang diamati melalui media perekam dan energi gelombang elektromagnetik. Yang ketiga ada sistem informasi geografi, ilmu yang mempelajari pembuatan peta secara komputasi dengan tahap input, proses, manajemen, dan output data. Lalu yang keempat ada metode kuantitatif geografi, fokus pada metode numerik dalam analisis geografi, termasuk analisis klaster, diskriminan, dan uji statistik parametris untuk memahami pola dan hubungan dalam data geografis. Lalu ada definisi pemahaman sejarah. Sejarah yang dalam bahasa Inggris disebut history berasal dari kata Yunani historia, berarti ilmu. Aristoteles mendefinisikan historia sebagai analisis sistematis gejala alam, sedangkan
Herodotus disebut bapak sejarah. Melihat sejarah sebagai siklus yang dipengaruhi oleh keadaan manusia, sejarah dapat didefinisikan sebagai kronologi peristiwa, studi kronologis yang memberikan makna pada peristiwa atau catatan pengalaman manusia. Sejarawan Jerman Berenheim dan Sartono Kartogirjo membagi sejarah menjadi subjektif dan objektif. Tugas ilmu sejarah adalah merekonstruksi peristiwa masa lalu dan menjawab pertanyaan seperti when, where, who, why, and how. Sejarah tidak hanya terkait dengan waktu, tetapi juga dengan tempat, karena peristiwa sejarah seringkali dipengaruhi oleh lingkungan geografis. Sejarawan perlu mempertimbangkan perspektif geografi untuk memahami bagaimana lingkungan alam mempengaruhi jalannya sejarah manusia. Lalu yang ada tugas ilmu sejarah dan metode penelitian sejarah. Tugas ilmu sejarah adalah untuk membuka kegelapan masa lalu umat manusia, memaparkan kehidupan manusia dalam berbagai aspeknya, dan mengikuti perkembangannya dari masa lampau hingga masa kini. Cabang-cabang ilmu sejarah muncul karena dorongan manusia untuk mengetahui lebih dalam tentang dunianya, terutama manusia itu sendiri. Dalam memahami peristiwa sejarah, tidak cukup hanya mengetahui apa dan kapan itu terjadi, tetapi juga di mana dan dalam kondisi alam seperti apa hal itu terjadi. Sejarah sebagai ilmu harus memenuhi kriteria keilmian seperti memiliki tujuan dan objek tertentu, metode yang sistematis, bersifat empiris dan rasional, serta dapat diverifikasi. Ilmu adalah pengetahuan yang telah disusun secara sistematis menurut metode tertentu untuk menerangkan fenomena tertentu. Pengetahuan adalah unsur dan kejadian yang dialami manusia secara luas yang belum tersusun atau sistematis. Perbedaan antara ilmu dan pengetahuan terletak pada sistematisasi dan kemampuan ilmu untuk dibuktikan secara empiris. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.